pelajaran agama pada hari ini tentang saya dapat tumbuh dan berkembang. Anak-anak, di dalam pelajaran ini kita diajak untuk bersyukur bersyukur atas kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sesungguhnya kemampuan diri kita untuk tumbuh dan berkembang itu adalah anugerah dari Tuhan Sang Pencipta. Anugerah itu hendaknya disyukuri dan dikembangkan dengan baik. Hendaknya kita menyadari bahwa anugerah Tuhan itu bukanlah barang jadi, melainkan berupa potensi diri yang harus diolah dengan usaha yang sungguh-sungguh. Makanya anak-anak terus sekolah dengan rajin. Dengan belajar di sekolah itu dapat mengembangkan diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Potensi-potensi diri terus dikembangkan. Nanti kita akan dalami apa sih tumbuh dan berkembang itu. Yuk kita perhatikan dua gambar ini, kita amati dengan baik. Dulu kalian mengalami proses itu. Ada gambar adik bayi. Dulu kita juga pernah sebagai bayi. Lalu ada anak yang mulai belajar naik sepeda. Wah, sudah pintar naik sepeda. Coba diingat-ingat waktu pertama kali belajar naik sepeda. Kapan ya? Waktu pertama sepeda roda 3. Kemudian sepeda roda 2. Ingat-ingat kapan ya? Yuk kita dalami dengan pertanyaan. Apa saja kemampuan bayi yang baru lahir? Ayo, apa? Apa ya? Kalau adik bayi baru lahir, paling bisa menangis. Lapar, nangis. Lalu digigit nyamuk, nangis. Pipis, nangis. Dia hanya bisa menangis. Lalu pertanyaan kedua, apa saja kemampuan anak TK? TK sudah mulai bisa menyanyi, sudah bisa mulai mewarnai. Kalau tadi digambar sudah mulai bisa naik sepeda. Biasanya anak TK sudah mulai belajar naik sepeda, minta sepeda ke orang tua dan ingin belajar. Mengapa seorang anak dapat tumbuh dan berkembang? Anak-anak, Tuhan menciptakan kita tidak bayi terus, tapi terus tumbuh dan berkembang seperti kalian sekarang seperti ini. Dulu tidak bisa membaca, lalu bisa membaca, apalagi sekarang lancar. Dulu belajar susah, belajar berhitung susah, sekarang cepat. Itu namanya berkembang. Kita mengalami perkembangan. Lalu siapa saja yang membantu untuk tumbuh dan berkembang seorang anak? Pasti di samping kita ada orang tua yang selalu menemani kalian agar terus tumbuh dan berkembang. Ada guru di situ juga membantu. Juga para pendidik lainnya. Coba kita lihat ya. Tubuh kita akan terus bertambah besar hingga menjadi dewasa. Sekarang kalau kalian kelas 3, supaya terus bertambah dewasa, maka terus belajar. Ikuti proses pembelajaran di sekolah dengan baik. Maka kita akan mengalami perkembangan yang semakin lama semakin baik. Untuk tumbuh, kita harus makan dan istirahat yang cukup agar tubuh kita dapat bertumbuh dengan sehat dan kuat. Pikiran dan perasaan kita juga terus berkembang menjadi cerdas dan bijaksana. Orang tua, guru dan para pendidik lainnya senantiasa membantu kita untuk tumbuh dan berkembang. Sekarang kita lihat. Di sini Yesus
bertambah besar. Yesus dulu juga sama dengan kita, bayi, lalu mengalami perkembangan. Nah, yuk kita baca. Setelah Yesus dipersembahkan di bait Allah oleh orang tuanya, mereka kembali ke rumahnya di Nazaret. Yesus bertambah besar dan kuat. Ia bijaksana sekali, kasih karunia Allah ada padanya. Nah, yuk kita jawab pertanyaan ini. Siapa yang mempersembahkan Yesus? Iya, orang tuanya. Di mana Yesus dipersembahkan? Ya, di bait Allah. Selain tubuhnya bertambah besar, apalagi perkembangan yang dialami Yesus? Ya, Yesus bertambah bijaksana. Siapa saja yang membantu Yesus untuk tumbuh dan berkembang? Ya, pasti orang tuanya dan orang-orang di sekitarnya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mengamati gambar dan cuplikan tentang kitab suci, tentang Yesus. Yuk, kita lihat peneguhan ini. Setiap orang mengalami pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Tubuh kita akan terus bertambah besar hingga dewasa. Kemampuan ada dua. Kemampuan bersifat jasmani, olahraga, keterampilan, kesenian. Kalau rohani berpikir, kehendak, kebajikan. Nah, anak-anak, tentu kalian punya kemampuan salah satu bidang olahraga atau punya keterampilan tertentu di bidang kesenian, ya. Kemudian kamu lebih pandai untuk memimpin doa. Nah, kalau memimpin doa itu bersifat rohani. Kamu bisa mengungkapkan perasaanmu, melakukan perbuatan-perbuatan baik, itu bersifat rohani. Kalau jasmani lebih kepada fisik kita, ya, tubuh kita. Kemudian agar kemampuan terus berkembang, maka harus rajin belajar dan tekun berlatih. Kalau sekarang kelas 3 tentu beda dari yang kelas 2. Pelajarannya tambah sulit. Nah, karena apa? Karena kamu berkembang. Otak juga berkembang. Ya. Berpikir berkembang, kehendaknya berkembang, kebajikan juga berkembang. Tubuh juga bertumbuh. Semakin tinggi, semakin kuat. Nah, teruslah rajin belajar dan tekun berlatih agar kemampuan-kemampuan yang sudah kamu miliki semakin oke, ya. Semua pelajaran di sekolah sangat penting untuk mencerdaskan kita. Jangan pilih-pilih pelajaran. Semua pelajaran itu untuk mencerdaskan kita, membantu untuk terus berkembang, ya. Di sekolah selalu mengasah potensimu, baik bersifat jasmani maupun rohani. Ikuti dengan baik, nah, agar kita dapat tumbuh secara baik, ya. Lalu bersyukurlah pada Tuhan yang telah memberimu kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Nah, orang-orang yang membantu kita untuk tumbuh dan berkembang, ada para guru, orang tua, teman, juga para pendidik lainnya. Taat pada nasihat orang tua dan guru. Nah, ini jangan lupa. Ini sangat penting, ya. Sangat penting taat pada nasihat orang tua dan guru. Sangat penting untuk perkembangan diri kita. Belajar dan berlatih dengan sepenuh hati. Berdoalah agar Tuhan memberimu berkat untuk menjadi anak yang sehat, cerdas, dan bijaksana seperti Yesus.
Nah, lihat gambar itu. Ya, mengalami pertumbuhan. Nanti kalian juga akan seperti itu. Kalian juga akan tumbuh menjadi orang dewasa. Coba kita lihat usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menjamin pertumbuhan badan. Nah, makan makanan yang sehat dan bergizi. Makan anak jangan rewel ya. Jangan pilih-pilih makanan. Orang tua itu tahu mana yang dibutuhkan untuk pertumbuhan anak. Ya, nurut sama orang tua, taat pada orang tua. Makan sayur, buah-buahan. Ya. Kemudian menjalankan kegiatan olahraga. Kita perlu bergerak, bisa bermain dengan teman. Ya, agar badan kita sehat. Nih, juga menjaga kesehatan. Istirahat yang cukup ya, jangan lupa istirahat yang cukup juga. Nah, di situ gambar anak-anak beraktivitas ya. Nah, usaha-usaha yang dapat menumbuhkan kemampuan ke arah yang lebih baik. Tekun dan rajin belajar. Melatih diri dalam keterampilan dan kebajikan-kebajikan. Meneladan sikap yang baik dari orang lain. Nah, ini anak-anak, kalau melihat orang lain baik, tirulah. Karena itu baik ya. Sikap yang baik. Berdoa untuk kemajuan diri sendiri dan sesama. Terima kasih. Tuhan memberkati.